dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung langsung ke Gelora Sriwijaya. Laga kandang pekan ke-18 menghadapi Persibat Batang. Sriwijaya FC tampil menyerang sejak babak pertama. Ahmad Iwan dan kolega sempat merepotkan pertahanan Persibat Batang, namun tak ada gol yang tercipta hingga jeda. Di babak kedua Sriwijaya FC tetap menekan. Hasilnya sundulan Anis Nabar menit 51 membuat tuan rumah unggul. Keunggulan Laskar Jakabaring tidak bertahan lama. Mumin Aliansyah mencetak gol penyeimbang menit ke-60. Sriwijaya FC yang tampil menekan. Lewat Yongki Aribowo mencetak gol kemenangan menit ke-85. Pertandingan ditutup untuk kemenangan Sriwijaya FC dengan 2-1. Kashar tadi pelatih Sriwijaya FC mengakui, timnya sempat kesulitan membongkar pertahanan tim tamu karena mengikuti ritme permainan lawan. Memang kita babak pertama mengikuti ritme Persibat. Di babak kedua saya instruksikan supaya bermain lebih cepat. Dan akhirnya kita bisa mencetak 1 gol dulu lewat si Anis dan kedua lewat Yongki. Asisten pelatih Persibat Batang Abdul Mungin mengeluhkan kepimpinan wasit di laga ini. Banyaknya keputusan wasit yang merugikan timnya membuat konsentrasi pemain terganggu. Meskipun kedua tim sebetulnya bermain amat baik, cuma karena banyak keputusan wasit yang merugikan kami sehingga pemain kami terprovokasi sehingga mengganggu konsentrasi pemain. Sriwijaya FC masih kokoh di puncak klasemen wilayah barat dengan 37 poin dari 18 laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.